Oke, halo, nama aku Intan. Aku di Instagram @kemalasari. Hobi aku sebenarnya sama sih, sama seperti perempuan kebanyakan. Aku suka makeup, aku suka liatin makeup tutorial, tapi aku juga suka belajar bahasa. Kalau ditanya pernah mengalami body shaming, ya pernah, sering bahkan. Tapi ya gimana kita menyikapinya aja sih. Body shaming yang paling sering aku terima biasanya yang kayak ih gendut banget sih, atau ya omongan kayak yang menyamakan diriku dengan nama-nama binatang, itu juga lumayan sering. Terus yang aku inget tuh kayak ih kalau baju lo gue pakai kayak selimut kali ya, yang kayak gitu-gitu sih. Jadi lumayan sering lah. Dulu awal-awal tuh kayak marah, kayak pengen langsung bales saat itu juga. Tapi makin kesini aku belajar makin ya udahlah, lupain aja. Itu juga mereka juga melakukan body shaming. Mereka juga nggak kenal siapa aku sebenarnya. Mereka mungkin cuma iseng atau mereka emang kayak nggak ada kerjaan. Jadi sekarang aku lebih memilih untuk nggak ngeladenin atau langsung blok aja. Apa yang aku lakukan untuk bangkit setelah mendapatkan body shaming? Biasanya aku akan grieving dulu, aku akan kayak ya kalau mau nangis, kalau mau curhat. Tapi habis itu aku cari hal-hal yang bikin aku semangat lagi. Contohnya itu tadi, misalkan aku suka makeup, ya udah aku lihat makeup tutorial, aku beli makeup baru, atau misal aku suka traveling, aku cari-cari tiket murah buat traveling. Atau kayak sesimpel aku ketemu sama teman-teman aja ngobrol hahaha, itu udah ngebangkitin semangat aku sih. Cara aku mendobrak standar kecantikan di Indonesia sebenarnya menurut aku ini balik ke pikiran kita sendiri sih, karena kalau misalnya kita nggak punya pikiran positif, kita akan memandang diri kita selalu negatif. Dan ketika kita melihat standar kecantikan di Indonesia yang mungkin dimana cantik itu harus langsing, tinggi, rambutnya panjang, matanya besar, kulitnya putih, dimana kita tidak berupa seperti itu, kita mungkin akan down. Tapi ketika kita punya pikiran positif dan kita banyak pengetahuan, itu menurutku kayak oh ya udah, standar kecantikan setiap orang kan beda-beda, tergantung gimana kita memaknainya. Jadi aku lebih memilih kalau oke, mungkin si ini punya standar kecantikan seperti ini, tapi aku pun punya standar kecantikan yang lain. Dan aku rasa walaupun standar kecantikan setiap orang berbeda-beda, kita harus appreciate, kita harus menghargai perbedaan itu. Sebenarnya banyak yang curhat ke aku karena mereka ngerasa nggak pede nih sama bentuk badannya. Jadi si hashtag gue gendut gue pede ini sebenarnya awalnya aku bikin cuma iseng-iseng aja, tapi kayak aku pikir kayaknya bisa di mini campaign kan nih untuk teman-teman lain yang mungkin merasa masih minder sama tubuhnya. Ayo dong posting foto OTD pakai hashtag ini biar kalian bisa lebih pede. Nanti aku ada ya kasih hadiah lah kecil-kecilan, atau misalkan kayak aku sebatas aku repost fotonya di Instastoryku. Jadi kayak motivasi aja sih, kayak semangat biar mereka lebih pede. Tips biar nggak minder, especially kayak punya tubuh besar gitu ya. Aku rasa walaupun standar kecantikan setiap orang berbeda-beda, kita harus appreciate, kita harus menghargai perbedaan itu. Jujur awal-awal ngerasa itu agak susah karena mungkin aku dianggap tidak sama dengan standar kecantikan yang sebagaimana mestinya. Tapi menurutku di sini adalah celahnya, karena waktu itu belum banyak orang yang menyuarakan tentang hal ini. Jadi aku menganggap kehadiranku sebagai bukan breakthrough sih, kayak penyegar lah, warna baru gitu di standar kecantikan yang awalnya tidak ada variasi. Ya udah, karena aku masuk, terus semakin banyak orang yang memiliki pandangan bahwa oh ya, cantik tuh nggak harus tinggi, cantik tuh nggak harus yang kulitnya putih aja, yang kayak gitu-gitu. Jadi aku mencoba memacu semangat teman-teman, dan aku kayak ngasih pemikiran positif bahwa ya udah, kita semua bisa cantik terlepas dari apapun bentuk tubuh kita. Banyak sih yang nanya kayak gimana sih cara makeup untuk perempuan plus size, apalagi kan kayak sering keringetan gitu. Kalau aku satu tipsnya adalah cari base makeup yang tahan lama, yang memang sweatproof, yang menyerap keringat. Jadi
Biasanya tuh aku cari yang memang matte juga biar nggak terlalu berminyak mukanya. Terus rajin pakai facial mist, itu juga lumayan membantu. Terus kalau untuk fashion, aku tuh jujur orangnya bukan yang ngikutin tren fashion apa gimana segala macam. Buat aku fashion itu adalah nyaman dipakai dan enak dilihatnya. Tuh, jadi ya sebenarnya mau pakai apa aja kalau asal kamu ngerasa nyaman, kamu ngerasa enak melihat diri kamu, ya udah go for it. Karena mungkin kembali lagi kayak didikan orang tua dari awal. Jadi orang tuaku itu selalu ngajarin aku untuk udahlah pede aja, udah maju aja, udah tampil aja. Jadi terlepas dari apapun bentuk tubuhnya, ya kita harus tetap percaya diri. Karena orang tuaku pun kayak selalu ngajarin hal itu dari kecil, walaupun seberapa kamu dibully, seberapa kamu diejek, ya udah bangkit aja, tunjukin diri kamu, tunjukin kemampuan kamu, keahlian kamu. Bodo amat sama apa kata orang. Kalau aku tuh gitu, jadi kayak kalau memang ada hal-hal negatif yang diomongin tentang aku memilih untuk bodo amat, maksudnya nggak terlalu mikirin banget, karena kalau dipikirin banget itu akan ngaruh ke kesehatan mental kita. Dan aku juga banyak nih dapat DM dari teman-teman kayak mereka banyak dapat bullying dari keluarganya. Sebenarnya menurut aku kalau ketika kita sudah ada di satu titik kita merasa nggak nyaman dibully terus-terusan, kita bisa kok konfrontasi, kita bisa bilang, kita bisa bicara pelan-pelan dari hati ke hati bahwa kita merasa nggak nyaman seperti itu. Jangan kita diem aja terus ngambek, terus udah aja nggak ada apa-apa. Kalau semakin kita diem aja, semakin mungkin anggota keluarga lainnya terus-terusan ngebully kita. Tapi ketika kita bilang kita nggak suka dibully, kita nggak nyaman dibully, kita speak up, mungkin orang akan berpikir 2 kali untuk melakukan hal yang sama. Aku tuh selalu bilang hal ini sama teman-teman di Instagram, karena kalau kita diem aja ya pasti kita akan dapat bully terus-terusan. Tapi kalau kita coba ngomong, kita keluarin unek-unek dari hati beneran, kalau memang nggak suka, ya pasti ada kok jalan keluarnya. Oke, aku tuh sebenarnya dari pas mulai rajin OOTD, terus tiba-tiba banyak body shaming, bullying online itu, aku ngerasa kok ini kayak toxic banget gitu loh. Terus makanya pas aku tahu Instagram tuh dia ada feature yang filter keyword, filter kata-kata ofensif yang bernada bullying, body shaming. Itu aku langsung masukin semua keyword-keyword yang bernada itu, biar apa? Biar aku ngerasa Instagram aku nyaman, Instagram aku aman untuk dimainin dan untuk dibaca juga lebih enak gitu. Karena kalau misalkan kita lagi nge-scroll tiba-tiba kita ngeliat komentar yang kita nggak pengen baca gitu, itu tuh beneran kepikirannya tuh kayak berhari-hari gitu, dan aku tuh nggak mau kayak gitu. Jadi beneran Instagram tuh ngebantu biar aku lebih enak main Instagram, lebih nyaman. Gimana caranya biar kita lebih ekspresif ya, biar kita bisa mengekspresikan diri lebih maksimal. Menurut aku kita harus yakin sama apa yang kita miliki, kita harus yakin dengan kelebihan kita, dan kita tidak malu untuk menunjukkan kelebihan kita. Caranya adalah ya udah tampil aja apa adanya, kayak tunjukin diri kamu apa adanya, nggak usah minder. Coba belajar untuk membangkitkan kepercayaan diri, karena itu pun juga latihan. Aku pun kayak bisa pede, bisa nggak minder, aku pun juga banyak latihan. Dan jujur ketemu orang-orang baru, terus kenal sama orang-orang baru, itu bener-bener ngebantu kita untuk menunjukkan kepercayaan diri kita. Jadi harus yakin sih dengan apa yang kita miliki.